Kiai Karno or Haji Abdul Karim is an Islamic factor how developed the book Kitab Sulam Taufik. Kiai Karno is a favorite student of Santri Professor Kiai Haji Bisri Samsuri Mampol Ma'arif Denanyar Jombang. The struggle of Kiai Karno or Haji Abdul Karim stretching beginning with the twin mosques Masjid Darul Mutakim Dayu of Tunggorono Village around the year 1943. Let's remember sacred history Kiai Karno and don't forget the struggle of Kiai Karno. Kiai Karno Tunggorono. Kiai Karno atau Haji Abdul Karim adalah seorang pejuang Islam yang mengembangkan kitab Sulam Taufik. Kiai Karno adalah seorang murid kesayangan dari guru besar Bisri Samsuri Mambol Ma'arif Denanyar Jombang. Perjuangan Kiai Karno atau Haji Abdul Karim diawali pada Masjid Kembar Darul Mutakin Dayu Tunggorono pada sekitar tahun 1943. Mari kita kenang sejarah suci Kiai Karno dan jangan dilupakan perjuangan Kiai Karno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sofan, putra kelima dari Bapak Kiai Karno alias Bapak Kiai Haji Abdul Karim. Beliaunya ini seorang pejuang agama Islam awal di desa Tunggorono di Dusun Dayu. Beliaunya ini adalah murid dari almarhum almarhumah Bapak Kiai Haji Bisri Samsuri. Beliau ngaji pada Kiai Haji Samsuri dengan kitab Sulam Taufik, Risalatul Ma'awanah dan yang lain-lain. Kemudian dikembangkan, diajarkan di masjid dan musola yang ada di desa Tunggorono. Di dalam pengembangannya tentu tidak semulus yang kita harapkan, yaitu banyak rintangan dan tantangan, sehingga pada satu saat juga beliaunya ini seakan-akan ditantang dengan ilmu hitam, sehingga beliau juga melaksanakannya sampai beliau itu berpuasa selama 40 hari. Dan alhamdulillah akhirnya beliaunya ini diberikan kesaksian oleh Allah. Akhirnya juga dibangunkan sebuah masjid, walaupun yang dulunya ada masjid, sehingga di Tunggorono, khususnya di Jundayu, ini ada semacam istilah masjid kembar. Sungguh berat perjuangan Kiai Karno dalam menyebarkan kitab Sulam Taufik. Perjuangan ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perjuangan Kiai Karno banyak rintangan dan tantangan dari orang-orang berilmu hitam. Dan alhamdulillah akhirnya beliaunya ini diberikan kesaksian oleh Allah. Akhirnya juga dibangunkan sebuah masjid, walaupun yang dulunya ada masjid, sehingga di Tunggorono, khususnya di Jundayu, ini ada semacam istilah masjid kembar. Ya, ada istilah masjid kembar karena ada satu lokasi yang masjidnya itu ada imamannya 4, sebelah selatan ada 2, kemudian sebelah utaranya juga ada. Yang unik lagi adalah bahwa di lokasi masjid itu sebelah utara, di sebelah utara pojok barat utara itu ada tanaman pohon bunga kenanga. Nah, pohon bunga kenanga yang itu biasanya dihinggapi oleh kutut putih. Nanti kutut putih Tunggorono yang sering orang menyebut belawong
Tunggorono. Orang menyebut Blawong Tunggorono. Kemudian setelahnya perkembangan yang unik lagi di Masjid Darul Mutakin Dayu itu, dulu kalau orang ada yang tidur di depan imaman, dia pasti akan dipindah. Dan yang pindah tidak tahu siapa, tapi yang jelas akan dipindah keluar masjid. Jadi dipindah keluar masjid, sehingga seakan-akan tidak boleh orang itu tidur di depan imaman Masjid Darul Mutakin. Benang yang kedua, ketika masih ada sering dihinggapi oleh Blawong, itu di atas menara yang paling atas sendiri yang lincip, kalau ada burung yang lewat ketepatan yang lincipnya itu pasti jatuh. Namun saja sekarang karena perkembangan zaman, sehingga kedua masjid itu dibongkar, kemudian jadikan satu yang sekarang ini, dan pohon kenanga sudah juga dibongkar, dipotong, sehingga Blawong itu pindah ke belakang rumah Bapak Kyai Karno, yaitu hinggap di pohon juwet. Dan sekarang karena perkembangan zaman, pohon juwet pun itu juga dipotong, sehingga sekarang tidak ada ceritanya sampai kemana sekarang Blawong Putih Tunggorono itu sekarang tidak ada. Kita pun tidak tahu ceritanya kemudian. Itu keunikan yang ada di Masjid Dayu. Di samping juga masih banyak hal-hal yang mungkin berbeda. Jadi mungkin banyak yang mungkin tidak bisa kami sebutkan secara perinci dalam kesempatan yang sangat baru. Yang perlu diketahui bahwa di dalam perjuangannya Bapak Kyai Karno ini juga yang mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama sebagai ketua ranting awal di desa Tunggorono, sebagai murid kesayangan daripada Mbah Bisri Sansuri. Mbah Kyai Haji Bisri Sansuri, beliau ngaji pada Kyai Haji Sansuri dan kitab Sulamut Taufik, Risatul Mawanah, dan yang lain-lain. Kemudian dikembangkan, diajarkan di masjid dan musola yang ada di desa Tunggorono. Dalam pengembangannya tentu tidak semulus yang kita harapkan, yaitu banyak rintangan dan tantangan.
of blessing and good blessing is given to those who follow the rule and live below set of the Al-Quran and Al-Hadith. Muhammad